Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innova. Innova everywhere. Padahal mahal kayaknya Innova itu. Kok banyak yang beli? Itu pertanda orang-orang di sini pada kaya. Avanza. Baiklah kalau begitu. Xenia. Kakak beradik ini. Kakak tiri, adik tiri mungkin. Saudara tiri lah. Jazz lagi. Kita absen mobil sajalah. Mobil apa yang kita lihat? Kita absen. Apa ini? Oh, ini pasti Pajero ini. Pajero Sport Dakar. Oh, yes. Apa ini? Kijang. Lampunya kok putih ya mobil sekarang. Oh, ini apa ini? Angkot. Suzuki apa ya angkot itu? Wah. Alamat tuh. Setelah sekian lama saya mencari ini mengenai fatwa MUI nomor 17 tahun 2016, mencuri listrik itu haram. Wah, fatwa MUI. Fatwa MUI. Kok mencuri listrik haram? Bukannya yang namanya mencuri itu udah haram dari sononya? Apa ada pengecualian gitu ya? Dulunya mungkin warga menganggap kalau mencuri listrik itu nggak haram. Dipikirnya apa itu? Dipikirnya listrik punya negara terus gratis gitu ya mungkin. Sampai akhir-akhirnya diterbitkanlah itu fatwa MUI nomor 17, mencuri listrik itu haram. Mungkin aku nggak tahu bagaimana cara pemikirannya, tapi setahu saya apapun jenisnya yang namanya mencuri itu haram, nggak boleh. Aneh kan? Itu karena mungkin PLN kebingungan karena banyak alasan. Pencurian yang dilakukan bukan pencurian juga ya. Iya sih pencurian. Sebagai misal apa ya, sambung langsung tanpa lewat meteran kan, itulah KWH meter itu, meteran yang disebutnya itu, untuk mengukur berapa banyak energi yang dipakai. Ya yang terukur itu ya harus dibayar. Mungkin karena kalau dengan misalnya disambung nggak lewat meteran, listrik nyala, meteran nggak muter. Mencuri itu nggak boleh. Jadi mungkin akibat sebab itulah MUI menerbitkan fatwa MUI nomor 17 2016, mencuri listrik itu haram. Yes. Sebenarnya sih bukan mencuri listrik saja, mencuri apapun itu haram. Fatwa MUI lainnya ya, yang mencuri lainnya apa ya, nomor berapa gitu.
Nomor 17 kan tentang pencurian listrik. Nomor berapa lagi ya? Nggak tahu ah. Ngomong-ngomong soal fatwa MUI itu, kemarin ya, waktu apa ya, HLN kayaknya, Hari Listrik Nasional, kita mensosialisasikannya, kita ya kita mensosialisasikan dengan cara menempel lah kayak tadi itu stiker di angkot. Kalau nggak salah waktu penempelannya itu banyak itu stiker angkotnya itu, tapi jarang sekali yang ketemu itu. Baru nemu tadi lagi satu itu. Pak langsung pada dicopot sama mereka ya. Gimana ini? Oh, ada komandan pantas. Komandan lewat, jalan ditutup. Ngeriks. Oh, padahal bukan jalan umum, ditutup untuk umum, tapi untuk komandan buka. Ngeri. Komandan gitu. Selalu diutamakan. Yang namanya pejabat-pejabat itu kayaknya banyak aturan yang nggak berlaku buat pejabat. Bingung aneh. Ya mungkin karena belum nyampe sosialisasi kepada mereka di pelosok itu, ya mereka kira karena listrik punya negara. bukan punya negara, perusahaan milik negara, karena bentuknya sudah perseroan, jadi ya begitulah, harus mencari laba. Nah, itulah dia kebingungannya di PLN itu, karena PLN tunduk kepada 2 kementerian. Jadi kementerian apa saja coba 2 itu ya? Kementerian BUMN, yes, dan yang kedua Kementerian Energi. Yo, nah itulah dia. Kalau dia dari BUMN nyuruhnya kita untung, dari energi jangan harap minta untung, yang penting energi tersalurkan aman gitu. Jadi itulah 2 bos kita, bingung. Yang satu nyuruh untung, yang satu nyuruh apa? Nyuruh rugi. Soalnya kebijakan ESDM itu banyak yang nyeleneh. Terutama kebijakan tentang ini, pembelian energi baru terbarukan dari PLTM H misalnya. Oh, harganya ngeri dan wajib beli lagi. Kalau kita beli rugilah. Semisal harga transfer price kita 1.200 lah segitu. Misal ya 1.200. Dan kita harus beli dari energi sumber baru terbarukan itu, misalnya PLTMH atau biogas, biomas, dengan harga 1.500 lah. Itu yang 300-nya siapa yang nanggung? Subsidi. Ya, subsidi. Subsidi sekarang sudah banyak pembatasan, setahu saya sih. Itu hanya cuap-cuap saya saja, belum tahu ininya. Karena itu bahasa tingkat tinggi, jadi saya nggak bisa banyak bercerita. Subsidi tepat sasaran. Nah, itulah dia. Ngomong-ngomong soal subsidi tepat sasaran, nah ini nih yang berita yang lagi hot-hotnya, katanya tarif listrik untuk daya 900 naik. Oh, dinaikkan. Oh, itu yang salah. Ya, sebenarnya bukan dinaikkan. Terus apa katanya? Itu buktinya sudah ada yang naik, bukan tarif 900 lagi. Ini nih yang bingung nih. Sebenarnya bukan naik ya, tapi tarifnya dibagi menjadi 2. Golongan tarif 900 subsidi dan tarif 900 non subsidi. Ya, gitu maksudnya. Jadi tarif listrik 900 PA masih ada yang subsidinya. Itu dia diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu.
Salah satu cara menunjukkan bahwa warga itu tidak mampu, salah satunya itu sudah terdaftar di TNP 2K. Yeay, sip. Kalau nggak terdaftar, ya janganlah. Lagian, listrik itu sudah murah. Kenapa harus yang udah mampu? Ini bapak-bapak gimana ini? Janganlah mau yang sudah mampu minta disubsidi juga. Nah, itu subsidi dari negara untuk PLN itu sudah sangat terbatas. Jadi jangan memperkeruh suasana. Itu sih setahu saya, yang saya tahu gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yes. Apa ini? Fatwa MUI sudah. Tarif 900 subsidi dan non subsidi udah. Apalagi ya? Nah, mengenai apa? Harga pembelian dari energi terbarukan, energi baru dan terbarukan. Harganya itu sudah diatur oleh Kementerian ESDM. Kalau untuk permennya itu nomor berapa ya? Soalnya rubah-rubah terus banyak gitu. Yang mengatur tentang harga pembelian energi baru terbarukan. Wow. Tapi nggak ada yang murah. Dan yang lebih parahnya lagi harus dibeli, wajib dibeli. Wow. Gimana dong? Solusinya gimana? Nah, itulah dia. Jadi bisa saya bilang kalau dari Kementerian ESDM nyuruh kita rugi. Dan orang tua satunya lagi Kementerian BUMN, ya namanya badan usaha milik negara, udah dalam bentuk PT perseroan. Oh ya harus ada ininya loh, labanya. Nah di sana minta untung. Nah jadi orang tua mana yang harus kita patuhi? Punya orang tua dua susah. Maksudnya bukan dua ibu ayah ya. Jadi dua ibu dua ayah gitu. Bingung jadinya. Yang satu pasangan ibu ayah minta gini, yang satunya lagi minta gitu. Wow. Bingung. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kita jalanin saja. Yang penting perusahaannya nggak dijual ke Cina. Gak digadein ke Cina. Soalnya banyak kasus, bukan kasus ya, rumor. Itu juga rumor, gak tahu rumor, gak tahu beneran. Katanya 3 bank nasional sudah digadein buat jaminan kita ngutang. Bukan kita ya emang kita sih. Indonesia adalah kita adalah Indonesia. Yes. Gak memberi kesempatan kepada awak. Sedihnya hidup ini. Ini malah ngobrol lagi nih. Ini nih yang membahayakan ini. Ngobrol di jalan. Seperti gak ada tempat lain dan waktu lain saja buat pacaran itu. Ini pacaran ya kayaknya. Malah ngobrol itu tetap driver fokus ke depan. Ini nengok-nengok belakang. Gimana nih cerita?